malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-125, masih di surah An-Nahl, urutan surah yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan, dan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Ada dua redaksi di dalam Al-Quran kaitannya dengan perintah untuk mengajak manusia. Yang pertama yaitu perintah untuk mengajak kepada jalan Allah, dan yang kedua yaitu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hal yang berbeda. Mengajak kepada jalan Allah dan mengajak kepada Allah. Karena di antara tugas yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak manusia kepada Allah. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa naziran wa da'iyan ilallah. Wahai nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, dan da'iyan ilallah, pengajak kepada Allah. Ya, itu dua model redaksinya. Yang pertama dengan menggunakan kata sabil, jalan Allah. Yang kedua tanpa ada sabilnya, mengajak kepada Allah. Kalau dikatakan mengajak kepada jalan Allah, itu artinya mengajak manusia kepada agama. Ya, sehingga mereka bisa tahu mana yang dibolehkan di dalam agama dan mana yang dilarang. Ya, tapi kalau dikatakan mengajak kepada Allah, maka maksudnya adalah mengajak manusia untuk mengenali Allah. Jadi yang pertama mengajak kepada agamanya Allah, tahu apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Yang kedua yaitu mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, kalau untuk yang pertama, mengajak kepada agama, banyak yang bisa melakukan itu. Menyampaikan perintah-perintahnya Allah dan menyampaikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk mengajak manusia kepada Allah, mengenalkan manusia tentang Allah Subhanahu wa taala, maka tentu tidak banyak yang bisa melakukan itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama, ya, orang pertama dari kalangan umat Islam ini yang diperintahkan untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu biiznihi, khusus dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kemudian memberikan izin kepada sahabat-sahabat tertentu untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan Allah kepada mereka. Hanya orang yang mengenali Allah yang akan bisa mengajak manusia untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya. Nah, yang dimaksud di ayat 125 surah An-Nahl ini yaitu mengajak kepada jalannya Allah, mengajak kepada agama. Nah, metodenya ada 3 yang disebut di dalam ayat ini. Yang pertama dengan hikmah, yang kedua dengan mau'izah hasanah, dan yang ketiga berdebat dengan cara yang terbaik. Nah, dari 3 metode tersebut, kalau hikmah tidak ada sifatnya, tidak disifati, hanya dikatakan ajak dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Tapi kalau mau'izah, nasihat, disifati nasihat yang baik.
Berdebat juga disifati berdebat dengan cara yang terbaik. Mengapa hikmah tidak disifati? Karena hikmah itu sudah pasti baik. Jadi tidak perlu lagi disifati. Yang namanya hikmah adalah kebaikan. Hikmah itu dari kata hakamah yang artinya kendali. Misalnya ada seekor hewan, ada kendalinya. Kendali itu berfungsi supaya hewan itu tidak menjadi liar, supaya dia bisa terkontrol. Ya, dia tidak kemana-mana. Maka seseorang yang punya sifat hikmah, yaitu mereka yang mampu mengendalikan dirinya. Dia bisa tampil dengan penuh percaya diri, dia menyampaikan kebenaran yang dia yakini, dan dia bersifat mempunyai sikap yang bijaksana. Itu hikmah, pasti dia baik. Nah, kemudian mau'izah. Kalau mau'izah disifati karena mau'izah itu dua macam. Ada nasihat yang baik, ada nasihat yang tidak baik. Maka dikatakanlah mau'izah hasanah. Cara memberikan nasihat itu mesti dengan cara yang baik. Kemudian berdebat. Berdebat sifatnya ada tiga. Ada berdebat yang buruk, ya, dengan kasar misalnya. Ada berdebat yang baik, tapi ada berdebat yang terbaik. Ya, berdebat yang baik yaitu berdebat dengan cara yang sopan, dengan argumen yang kuat. Ya, diakui lawan tapi tidak membungkam lawan itu. Tapi kalau berdebat dengan cara yang terbaik, yang membuat lawan itu kemudian menjadi takluk. Caranya tetap sopan, argumennya kuat, dan yang menjadi lawan debat pun kemudian menjadi takluk. Itulah debat yang ahsan, debat yang terbaik. Jadi mengajak manusia kepada agama, metodenya dengan tiga yang disebut di dalam ayat ini. Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa ketiga metode ini disesuaikan dengan audiensnya, ya, dengan orang yang diajak kepada agama tersebut. Kalau yang diajak kepada agama misalnya katakanlah para cendekiawan, maka dengan hikmah. Kalau orang awam mau'izah hasanah. Tapi kalau orang yang berbeda agama misalnya, maka cara berdakwanya itu dengan mujadalah, dengan berdebat dengan cara yang terbaik. Itu pandangan sebagian ulama tafsir. Tapi ini tidak disepakati semua ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketiga metode ini bisa digunakan untuk objek yang sama. Kadang-kadang dibutuhkan hikmah, kadang yang dibutuhkan nasihat yang baik, kadang juga yang dibutuhkan adalah berdebat. Jadi tidak harus orang yang berbeda agama, yang seagama pun kadang-kadang itu dibutuhkan berdebat. Tapi debatnya ahsan, dengan cara yang terbaik. Nah, bagaimanapun usaha yang dilakukan seorang dai, orang yang mengajak manusia kepada agama, dia harus sadar bahwa pada akhirnya yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu harus disadari. Maka di ujung ayat ini Allah tegaskan, inna rabbaka huwa a'lamu. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang paling tahu. Biman dalla an sabili, siapa yang akan sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia juga yang paling tahu siapa yang akan dapat hidayah. Kalau kaidah ini tertanam dengan kuat di dalam hati seorang dai, dia tidak akan kecewa ketika apa yang dia sampaikan itu tidak diterima. Dia sadar, oh Allah sudah sampaikan, Allah yang paling tahu siapa yang akan sesat. Dan sebaliknya, ketika dakwanya itu diterima, itu juga tidak akan membuatnya lupa diri, tidak akan membuatnya menjadi sombong, karena dia sadar bahwa bukan usahanya yang membuat dakwah itu diterima, tapi itu semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dakwah itu ditolak, tidak akan membuat kecewa, wah Allah yang tahu siapa yang sesat. Dan ketika dakwah itu diterima juga tidak akan membuat sombong, tidak akan membuat angkuh, karena Allah lah yang memberikan hidayah kepadanya. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan jika engkau memberikan balasan, maka balaslah dengan cara yang serupa dengan apa yang ditimpakan kepadamu. Dan jika engkau benar-benar bersabar, maka sungguh itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Sebagian ulama menyatakan bahwa sabab nuzulnya ayat ini
berkaitan dengan kematian pamannya Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Seperti yang umum kita ketahui bahwa paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, itu gugur dalam perang Uhud. Tapi bukan kematiannya, ya, bukan kematiannya yang sangat disesali oleh Nabi SAW. Tapi setelah kematiannya itu apa yang dialami oleh beliau, ya, hidungnya diiris, dilepaskan, telinganya juga dilepaskan, dadanya dibelah, jantungnya dikeluarkan, bahkan dikunyah. Itu yang membuat Rasulullah SAW sangat murka. Kalau masalah kematian di medan peperangan itu sudah hal yang biasa, namanya peperangan, tentu resikonya adalah kematian. Tapi yang tidak diterima oleh Nabi SAW ketika paman beliau diperlakukan seperti itu, maka Nabi sangat murka, sehingga sampai terucaplah kata-kata dari Nabi SAW bahwa beliau akan memberikan balasan, ya, balasan kepada orang-orang musyrik, ya, yang telah memperlakukan Nabi seperti itu, dan Nabi akan, ya, membunuh sampai 70 orang-orang musyrik. Turunlah ayat ini mengatakan, kalaupun misalnya hendak membalas dendam, maka berikanlah pembalasan yang setara, tidak boleh berlebih-lebihan. Meskipun sebab nusulnya seperti itu, tapi ini kaidah yang bersifat umum, bahwa dalam kehidupan ini ketika ada orang yang diperlakukan zalim, diperlakukan sewenang-wenang, lalu dia membalas, maka dia hanya bisa membalas dengan cara yang setara, tidak boleh melebihi apa yang dia terima, ya. Tapi setelah itu Allah lanjutkan, wala in sabartum, dan jika kalian bersabar, lahuwa khairul lissabirin, itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mampu bersabar, ya. Jadi memberikan balasan atas kezaliman yang diterima itu adalah sesuatu yang dibolehkan agama, asal dengan cara yang setimpal. Tapi jika kita bisa menahan diri, bisa bersabar, maka itu yang jauh lebih baik. Lalu Allah lanjutkan, wasbir wama sabruka illa billah, dan bersabarlah, bersabarlah. Tiadalah kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongannya Allah. Jadi bersabar. Kesabaran itu bisa diwujudkan dalam diri dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan alaihim wala taku fi daikin mimma yamkurun. Dan janganlah engkau bersedih hati ya Muhammad SAW terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Jadi Allah SWT semakin menguatkan kepada Nabi SAW untuk bersabar. Ya, kita juga umatnya diperintahkan seperti untuk bersabar. Bersabar itu memang sesuatu yang sulit, ya, sulit. Sehingga salah satu caranya adalah dengan selalu berkumpul bersama dengan orang yang sabar. Nabi saja diperintahkan oleh Allah, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum, dan sabarkanlah dirimu bersama-sama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Tuhan mereka. Kita seorang diri mungkin berat, tapi jika kita berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang sabar, maka itu akan membantu diri kita untuk memiliki juga sifat kesabaran itu. Nah, jangan bersedih hati terhadap mereka, dan jangan juga dada itu terasa sempit disebabkan makar, tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir, oleh orang-orang yang durhaka. Lalu Allah lanjut, innallaha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, apa itu ihsan? Yang membalas keburukan dengan kebaikan. Ihsan itu kalau kaitannya dengan manusia, karena ihsan bisa berkaitan dengan Allah. Ihsan juga berkaitan dengan manusia. Kalau ihsan kaitannya dengan Allah seperti yang Nabi jelaskan ketika ditanya oleh Jibril, ya, akhbirni mal ihsan, beritahu saya apa itu ihsan. Nabi jawab, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah yang melihatmu. Itu ihsan kepada Allah. Tapi kalau ihsan kepada manusia, maknanya paling tidak ada dua. Satu, membalas keburukan dengan kebaikan. Itu namanya ihsan.
Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan itu belum ihsan, baru baik namanya. Ada orang berbuat baik, kita balas dengan kebaikan, itu baik. Tapi kalau ada orang yang berbuat buruk lalu kita balas dengan kebaikan, itulah ihsan. Makna pertamanya. Kemudian makna kedua dari ihsan, ihsan itu lebih tinggi dari adil. Sehingga biasanya khatib Jumat pada khutbah yang kedua itu sering membaca satu ayat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh adil dan menyuruh ihsan. Ihsan lebih tinggi daripada adil. Kalau adil memberikan kepada orang lain sesuai haknya dan mengambil dari orang lain sesuai hak orang yang mengambil tersebut. Tapi kalau ihsan memberikan kepada orang lain lebih banyak daripada haknya dan mengambil dari orang lain lebih sedikit daripada hak. Contoh, kalau misalnya ada yang meminjam uang 1 juta, pada saat dia kembalikan kita ambil juga 1 juta, itu namanya adil, sesuai hak kita, Pak. Tapi kalau misalnya dia mau kembalikan 1 juta, kita hanya mengambil 7,5, itu namanya ihsan, karena mengambil lebih sedikit daripada hak kita. Sebaliknya, kalau misalnya ada seseorang yang naik, katakanlah naik angkutan umum, tarifnya 10.000, dia kasih 10.000, itu namanya adil, sesuai hak sopir itu. Tapi kalau misalnya ketika naik angkutan umum dikasih uang 50.000 dan tidak diambil kembaliannya, itu namanya ihsan, karena memberikan lebih banyak daripada apa yang menjadi haknya. Nah, Allah menyukai satu, orang yang bisa bersabar, yang kedua orang yang bertakwa, yaitu yang memelihara diri sehingga tidak terkena azabnya Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan Allah juga bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan, sabar, ketakwaan, dan ihsan. Inilah yang membuat orang tersebut akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu rangkaian ayat-ayat yang terakhir dari surah An-Nahl. Dengan demikian malam ini terakhir kita baca surah An-Nahl. Insyaallah pekan depan kita akan pindah ke surah yang ke-17, yaitu surah Al-Isra.